Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bayu Dardias Kurniadi, dosen Departemen Politik Pemerintahan UGM. Hari ini adalah hari ke-142 kita berjuang menghadapi virus corona. Setiap hari, sejak hari ke-13, saya menulis di laman Facebook saya tentang perkembangan virus corona yang bisa Anda lihat di laman Facebook Bayu Dardias. Hari ini saya ingin berbagi tentang informasi. Ada banyak sekali cara kalau kita mengelak untuk sesuatu. Misalnya, ada teman Anda yang telepon, kemudian Anda nggak mau menemuinya. Anda bilang aja, lagi ke toilet, lagi tidur, atau lain sebagainya. Dulu di kampung saya ada banyak sekali sumbangan. Dan kemudian di tahun 90-an muncul stiker yang bertuliskan sumbangan dan penjualan harus melalui izin RT dan RW. Sejak saat itu nggak ada lagi sumbangan-sumbangan. Masa mau jualan tutup meteran listrik harus ke izin RT RW? Yang ingin saya tegaskan dari stiker itu adalah cara kita menghindari sesuatu adalah menciptakan prosedur yang rumit, tidak bisa diakses karena tidak mungkin untuk menolak. Dan itulah yang terjadi terkait dengan informasi corona hari ini. Pemerintah nggak mungkin begitu saja menutup semua informasi terkait dengan perkembangan kasus harian corona. Tetapi di sisi lain, ketika informasi itu dibuka terlalu lebar, maka upaya untuk pemulihan percepatan ekonomi nasional akan menjadi terhambat. Maka dicari jalan tengah, bagaimana informasi itu disajikan, tetapi sulit, rumit, dan susah diakses, sehingga pada akhirnya hanya segelintir masyarakat yang bisa mengakses informasi itu. Apabila diibaratkan seperti rem dan gas, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kesehatan itu adalah remnya, sementara ekonomi adalah gasnya. Saat ini yang harus dilakukan adalah mengerem gas sekuat-kuatnya dan mengegas ekonomi sepol-polnya, kira-kira begitu. Nah, informasi terkait dengan corona, update harian terkait dengan corona, perkembangan harian terkait dengan corona, itu mengganggu gaspol dari Pak Presiden. Makanya harus diupayakan agar sulit diakses. Oleh karenanya saya dan mungkin Anda dan jutaan orang lainnya kemarin kecelik ketika Anda melihat TVRI. Di sana ada memang acara yang disebut sebagai update corona, tetapi isinya adalah propaganda dua hal. Pertama, kesembuhan, dua, vaksin. Nah, saya ingin melihat dan mengkritisi dua hal ini. Yang pertama, terkait dengan kesembuhan. Kita masih jauh dari apa yang disampaikan Bapak Presiden di video di awal-awal wabah, bahwa kesembuhan kita mencapai, menurut informasi yang beliau dapatkan, 94%. Sekarang kita masih di angka 52%. Yang kedua, terkait dengan vaksin. Harus digarisbawahi, vaksin ini punya Sinovac. Sinovac itu artinya vaksin Cina, vaksin dari Cina yang bekerja sama dengan Bio Farma untuk memproduksinya. Vaksinnya punya siapa? Punya Sinovac. Jadi ini bukan karya anak bangsa, ini bukan hasil kreativitas tangan-tangan orang Indonesia. Ini murni vaksin dari Cina, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu kepentingan vaksin, penjual vaksin dan mereka yang memproduksi vaksin adalah jualan. Kemana mereka akan jualan? Pertama, mereka akan jualan ke yang mampu beli. Yang kedua, mereka akan jualan ke yang bisa beli banyak, beli borongan. Oleh karenanya, mereka melakukan uji coba kepada negara-negara yang penduduknya banyak. Pertama, Cina. Tentu saja dia harus membuat sendiri karena penduduknya 1 miliar lebih. Yang kedua, India. India dan Amerika sudah kerjasama dengan Oxford. Hanya tersisa beberapa negara dengan penduduk besar. Salah satunya Indonesia, Bangladesh, dan kemudian Brazil. 3 negara inilah yang menjadi sasaran Sinovac. Kenapa? Karena dia bisa jualan banyak, jualan borongan, dan orangnya mampu beli, negaranya mampu beli gitu. Jadi nggak mungkin lah Sinovac jalin kerjasama dengan Singapura atau Malaysia yang penduduknya sedikit. Dia akan mencoba mencari orang atau mencari negara yang penduduknya banyak. Karena vaksin ini diberikan per individu, bukan per negara. Jadi Anda jangan mudah tertipu dengan propaganda bahwa ini sedang diuji coba untuk sekian 1.600 orang. Itu tuh uji coba Cina yang minta tolong ke Bio Farma, nanti diproduksi oleh Bio Farma begitu. Jadi ini seperti Anda mau beli jeruk. Anda mau beli jeruk 1 kintal. Penjualnya bilang ya cicipinlah, cobainlah 3-5 biji begitu. Jadi
vaksin ini jangan terlalu digembor-gemborkan. Kenapa? Karena ini bukan kreativitas dan bukan produksi tangan kita. Ini melalui kerjasama antara bisnis to bisnis. Jadi kita harus selalu waspada. Bukan berarti kita nggak boleh berharap ya. Kita akan tetap berharap dengan vaksin dan kita berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan pemerintah. Tetapi terlalu mengumbar berita tentang vaksin itu juga berbahaya. Karena harapan itu bisa jadi tidak menjadi kenyataan. Kembali lagi ke stiker tadi, di mana prosedur itu diciptakan untuk orang agar sulit mencapai sesuatu. Kasus untuk informasi ini, sekali lagi, pemerintah mengarahkan pergi ke website covid19.go.id. Saya pergi ke sana jam setengah 4 sore. Saya pergi ke sana lagi jam 4 kurang. Situsnya hang, saudara-saudara. Situsnya hang sampai jam setengah 5. Setengah 5 ada lagi, kemudian saya cari informasi. Pertamanya di HP kok agak susah, kemudian saya pindah ke komputer. Di komputer Anda harus klik data, dan Anda harus klik data COVID-19. Jadi tidak ditampilkan di muka laman. Sekali lagi, tidak ditampilkan di muka laman. Jadi ibarat tadi, pencari sumbangan atau penjual tutup meteran listrik tadi, sudah pergi ke Pak RT nya bilang, oh ini susah ini, nggak bisa lah, saya sedang ke kamar mandi atau apa. Jadi dibuatlah informasi yang semakin membelit-belit sehingga akses informasi itu tidak mudah didapat. Ketika Anda membuka data COVID-19, di sana kemudian Anda akan temukan data akumulasi nasional, tetapi sekali lagi masih sulit untuk melihat data perkembangan ke provinsi. Saya lalu pergi ke situs Kawal COVID-19 yang ada di Facebook, laman mereka di Facebook yang secara detail memberikan laporan harian terhadap perkembangan masing-masing provinsi. Di situ saya mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Tetapi sekali lagi informasi pun ini bermasalah. Misalnya pada tanggal 21 Juli 2020, situs Kawal COVID-19 mencantumkan bahwa perkembangan di DKI ada 433 kasus positif. Sementara website dari pemerintah DKI yang kemudian dikutip oleh media dengan sangat luar biasa itu mencatatkan penambahan 441. Kenapa bisa berbeda? Saya nggak tahu. Sekali lagi, upaya pemerintah untuk membuat informasi tentang corona ini semakin berbelit, sulit diakses, dan hang, itu membuat kita kembali ke zaman non-demokratik, kembali ke zaman di mana partai itu hanya satu dan itu yang dominan. Kita kembali diajak ke zaman Soeharto, di mana informasi itu harus dikontrol ketat oleh pemerintah. Sementara zaman sudah berubah, kita nggak bisa lagi kembali ke cara-cara Soeharto. Jadi pemerintah sekali lagi saya kira harus memberikan akses informasi yang mudah, gampang kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait perkembangan corona harian. Sekali lagi, kita bukan negara non-demokratis, kita negara demokratis, salah satu yang paling demokratis di Asia Tenggara, dan sepertinya terkait kasus corona, ini kita kembali ke zaman Soeharto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.